Yang berikutnya adalah Allah itu Tritunggal. Artinya Allah itu Tritunggal adalah Allah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya adalah satu. Kita sudah banyak mendapat pemahaman pengertian penjelasan akan hal ini saja. Tapi walaupun dia satu, mono, es, dalam fungsinya atau istilah lain dalam hakikatnya, fungsi itu sama dengan pribadi ya Bapak. Dia punya tiga fungsi atau pribadi dan juga dia punya tiga nama yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Allah yang esa, Allah yang monoteis. Jadi walaupun Bapak itu punya peran dan tugas yang berbeda dengan anak dan dengan Roh Kudus, serta mereka juga punya nama yang berbeda, yang tadi Bapak, Anak, dan Roh Kudus, tetapi pada hakikatnya mereka sama, ya, yaitu Allah yang Esa atau Allah yang Esa. Ini dibuktikan dalam Alkitab 1 Yohanes 5 itu sama. Sebab ada tiga loh Bapak Ibu, yang memberikan kesaksian di dalam sorga. Siapa aja itu? Bapa, Firman atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya, yaitu Bapa, Firman atau Roh Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Saya mau coba terjemahkan ayat ini lebih membumi supaya mudah kita pahami. Di surga itu Bapak Ibu, kita akan berjumpa nanti dengan kasat mata. Dengan Allah yang memiliki tiga nama, memiliki tiga fungsi, kepribadi, tetapi satu di dalam hakikatnya. Itu nanti akan kita jumpai, itu akan kita temui langsung, bertemu dengan kita di surga. Jadi pertanyaannya, di surga itu nanti Bapak kita bertemu muka berapa Allah? Satu Bapak Ibu. Satu. Ya, satu kalau kita temu di surga. Walaupun waktu di bumi kita, ya, mengenal tiga nama. Ya, itu Bapak Putra dan Roh Kudus. Tapi di surga kita ketemu satu. Karena tiga nama tadi adalah Allah yang satu juga atau Allah yang Yesus. Sama. Dan ada tiga berikan kesaksian di dunia. Roh, air, Bapak. Ini air ini gambaran dari Bapak. Darah itu gambaran dari anak kata Yesus. Roh, Bapak, anak, satu. Maka sehingga saya katakan, kalau orang menolak konsep Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus alias Allah Tritunggal, itu pasti dia akan tertolak di surga, alias tidak masuk surga. Kalau orang tidak percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atau Allah Tritunggal, maka dia tidak akan pernah ditemukan di surga. Maka para pengajar-pengajar sesat yang mengatakan Yesus yes, Allah Tritunggal no, itu pasti tidak ditemui di surga. Karena di bumi saja mereka menolak. Maka situlah kita pentingnya Bapak Ibu memang itu mempercayai betul arti Allah Tritunggal. Apa implikasi dan maknanya buat kita bahwa Allah itu Tritunggal? Yang pertama kita percaya kepada Allah satu, walaupun mereka punya tiga pribadi atau punya tiga fungsi yang berbeda dan tiga nama yang berbeda, tetapi mereka sama, adalah Allah yang Esa atau Allah yang satu juga. Yang kedua, kita bisa melihat contoh konkret implikasi dari Allah itu Tritunggal. Tujuan kehadiran Allah Bapa dengan tiga fungsi atau pribadi dan tiga nama yang berbeda Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang pertama adalah Allah perlu hadir dalam pribadi atau fungsi sebagai Bapa untuk menunjukkan betapa Tuhan itu mau dekat dengan kita.
Sehingga Tuhan bilang, panggillah aku Bapa. Dengan kita diperbolehkan memanggil Allah itu Bapa, maka Bapak Ibu dikasih dengan Yesus Kristus. Kita amat sangat begitu mudah berkomunikasi, curhat dengan Allah Bapa. Karena dia adalah Bapa kita sendiri. Maka tidak ada rasa keraguan, khawatir, tidak ada rasa, tidak perlu ada rasa malu dalam diri kita untuk curhat sama Allah Bapa. Karena dia bilang, panggillah juga aku Bapa. Itulah artinya Allah itu adalah Bapa, Bapa di atas segala Bapa. Kita curhat dengan orang tua kita pasti terbatas. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana curhatnya Bapak Ibu? Tapi jangan ragu, jangan khawatir. Kita masih punya Bapa di atas segala Bapa, yaitu Allah, Bapa. Kita boleh curhat kepada dia. Dalam situasi keadaan pergumulan apapun yang kita hadapi dalam hidup. Itu tujuan pertama yang perlu kita pahami. Maknanya buat kita, kenapa Allah itu perlu menyatakan diri dalam pribadi Bapa dan juga dalam nama Bapa. Yang kedua, Allah itu perlu ya datang dalam pribadi atau dalam fungsi dan juga dalam nama Yesus. Tujuannya apa? Karena dengan Yesus datang ke dunia ini, kita bisa mengalami, mendapatkan apa? Pengampunan dosa. Juga dengan Yesus datang ke dunia ini, kita bisa betul mengalami betul jaminan penyataan yang sempurna dari Dia, serta memberikan kita proteksi untuk surga. Itu tugas yang kedua, atau peran kedua dari pribadi yang kedua daripada Allah, yaitu sebagai Yesus. Tapi jangan lupa itu dikerjakan oleh Allah yang satu ini. Yang ketiga, pribadi yang ketiga atau fungsi dan nama yang ketiga adalah Roh Kudus. Kita tahu tujuannya, misinya, fungsinya untuk apa? Menghibur kita, menolong kita, menguatkan dan meneguhkan kita dalam suka dan duka, dalam masalah apapun yang kita alami. Itulah maknanya.